Kiai Haji Rosyidi Zailani Asih. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bapak RT juga alhamdulillah hadir, penjaga pintu gerbang. Bapak Ibu saudara hadirin, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli motor kerigitan, beli rokok boleh ngutang. Lebih baik ikut pengajian daripada nonton dangdutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Patut kita berikan apresiasi kepada Majelis Sabilul Khairat dan IRGAJ. Ternyata tadi infonya menyelenggarakan kegiatan rutinitas santunan anak-anak yatim non-mus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini syiar pembuktian kebenaran ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu adalah ajaran pembawa rahmat, bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan hanya untuk umat beragama saja, bukan hanya untuk umat manusia saja, tetapi seluruh alam semesta. Insya Allah. Yang kedua, Imam Syafi'i telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 40 rumah di depan rumah kita adalah tetangga. Halo, Assalamualaikum. 40 rumah di belakang rumah kita adalah tetangga. 40 rumah di kanan kiri rumah kita pun adalah tetangga. Berarti satu RW bisa dikategorikan tetangga. Kalau kita ingin dianggap beriman kepada Allah dan hari kiamat, harus memuliakan, menghormati tetangga. Insya Allah. Dijelaskan oleh para ulama fikih, ternyata tetangga di situ muslim maupun non-muslim. Maka ayo kita dukung program yang mulia ini. Kita buktikan siapapun umat yang tinggal berdampingan dengan umat Islam, insya Allah hidupnya nyaman, aman, tentram, dan alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gak banyak yang saya ingin sampaikan karena sudah tengah bolong. Ibu-ibu bedatnya udah pada luntur. Belum lagi sudah banyak terjadi pergeseran pantat. Ada yang ngeliatin jam melulu. Jangan-jangan kalau saya ceramah panjang-panjang, yang pojok ngegerutu bewok lama. Nanti dikit aja ya Bu ya. Saya akan menyampaikan pada pertemuan santunan kali ini 2 dalil dari ayat Al-Quran, insya Allah pendek-pendek. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian berperilaku yang melampaui batas.
karena tingkah laku yang melampaui batas dibenci oleh Allah Subhanahu. Kemudian ditegaskan lagi dalam surah Ghafir ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annal musrifina hum ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas, mereka itu adalah penghuni neraka. Apa contohnya perbuatan yang melampaui batas? Contohnya adalah LGBT. Apa Bu LGBT? LGBT itu adalah kata lain dari GGS. Ganteng-ganteng Saiful Jamil. Halo. Sekarang Ustadz, Kiai, Habib, ulama manapun yang ngomong tentang LGBT dimusuhin. Dibentuk opini, dibuat gerakan, siapapun yang menyudutkan LGBT kita musuhin habis. Ustadznya Ustadz kagak gaul katanya. Gimana itu kalau dia jadi mereka? Emang jadi LGBT kemauan mereka, kan kemauan dari sono katanya. Makanya pusat-pusat yang ngejelekin LGBT dimusuhin. Mudah-mudahan orang kampung sini kagak musuhin. Kalau musuhin gue pulang. Gampang, iya weh. Jangan takut dimusuhin. Bantu pusat-pusat yang dimusuhin. Kenapa? Karena mau dilegalkan. Di negeri Indonesia mayoritas umat Islam mau dilegalkan yang namanya LGBT. Tahu LGBT Bu? Enggak. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Coba lihat dah ayam dah. Ayam jago kalau ditemenin sama ayam jago, dikandangin, dikunci, kagak dibuka, kira-kira terjadinya apa? Berantem karena nggak dipisahin, berdarah-darah. Karena nggak berdarah-darah akhirnya pada mati. Coba kalau ayam jago ditemuin ayam betina, apa jadinya? Kawin. Karena dia kawin, alhamdulillah dia nelur. Karena nelur dia akhirnya netes. Karena enak dia bikin lah. Betul begitu. Halo. Betul. Woi, ini hati-hati umat Islam. Jangan mau dikobok-kobok. Ayo kita harus kompak. LGBT demi Allah haram di negeri tercinta ini. Jangan sampai dilegalkan. Insya Alhamdulillah. Waduh, kalau LGBT dilegalkan gimana itu? RT bingung. Suami Ahmad, istri Mahmud. Istri Maryam, suami Maryam, istri Siti Migropa. Ayo aja. Nah untuk bilangin, Ibu kalau syahadatnya Nabi Muhammad gurih kagak Bu? Khusyuk kagak? Nikmat kagak? Yuk kita bersyahadat biar khidmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikmatnya. Coba kalau Nabi kita tukimin. Ayo syahadat bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin. Mulus gue beli, bukan bisa. Ya, kalau itu bilangin. Nah, pendusta agama selain itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu fadzarikal ladzi yad'ul yang menghardik anak yatim. Para ulama tafsir menjelaskan menghardik di sini bukan hanya menyakiti fisik, tapi juga cuek, tidak peduli terhadap mereka, termasuk kategori tidak memperhatikan atau menghardik anak-anak yatim. Siapa yang cuek terhadap anak yatim, siapa yang tidak peduli terhadap anak yatim, berarti termasuk pendusta agama. Ibu sholat, alhamdulillah. Sholat ibu dusta.
Ibu zakat, Pak, Bapak zakat, Bapak dianggap jak puasa haji bohong. Apabila tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Naudzubillah min. Oleh sebab itu agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan dengan sikap peduli terhadap anak-anak. Ibu-ibu yang sudah janda, di sini ada ibu janda, tolong daftar. Para ibu yang janda jangan malu. Ngapa? Karena seorang ibu yang melihara anak yatim, yang mendidik anak yatim, jaminannya adalah sorga. Rasulullah mau masuk sorga ternyata mau diselip sama ibu-ibu. Dalam riwayat diceritakan, diselip dijaga sama Nabi Muhammad. Mana? Mau masuk sorga ya Rasulullah. Emang apa? Boleh nggak ya Rasul? Saya masuk sorga setelahmu. Alasannya kenapa? Alasannya selama saya hidup, saya nafkahi anak saya yang yatim. Oh begitu? Iya. Saya kasih makan, saya kasih pendidikan, saya cari duit hanya buat anak saya tercinta yatim. Bolehkah saya masuk surga? Dengan respon Rasulullah langsung membukukan punggungnya. Silakan masuk surga setelahku. Subhanallah walhamdulillah. Wah, makanya jadi ibu yang ngurusin anak yatim jangan pernah pesimis, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu. Amin. Ya Rabbal. Sabilul Khairat pernah nanya sama saya, Bi, kalau seandainya ada anak yatim, dulu bapaknya meninggal, tahu-tahu ibunya kawin lagi, itu termasuk yatim bukan? Bukan. Nah, kamu ngapa? Bukan, itu bukan anak yatim. Kalau ada seorang laki-laki yang berani mengijab kabulkan ibunya, berarti anaknya sudah menjadi darah dagingnya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah jangan dimasukin lagi. Kadang-kadang bapaknya juga si laki ingin baru. Lo sono lo buat anak gua. Duitnya buat dia ya. Nah untuk bilangin, yang punya pelan-pelan bilangin sama saudara-saudara kita, jangan sampai melakukan dosa gara-gara tidak dilandasi dengan ilmu. Kalau ibu yang janda sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, berarti anaknya menjadi anak kandung sang suami, karena ijab kabul itu adalah menghalalkan yang haram menjadi darah daging kita. Cuman bahasanya doang, bukan anak kandung, tapi prinsipnya menjadi anak kandung karena sudah berani nikahi nyokapnya. Gimana sen? Oke, berarti besok jangan daftarin lagi. Ya, insya Allah. Yang kedua, yatim itu bukan anak yang hina, yatim itu mulia. Kenapa? Karena baginda Rasulullah adalah seorang yang di usia 2 bulan kandungan ibunya Siti Aminah sudah ditinggalkan bapaknya Abdullah. Makanya mohon maaf para kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kedengaran. Sesungguhnya yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta terhadap anak yatim berarti cinta terhadap baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan cintanya Sabilul Khairat yang mengajak kampung kita ini tercinta terhadap yatim, mudah-mudahan kampung kita diberkahi dan penuh berkah dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Walaupun lagi musim kejepit, walaupun lagi musim pandemi, mudah-mudahan gara-gara peduli terhadap anak yatim dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu.
Amin ya robbal. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu, Ibu yakin gak dengan kekuatan doa? Yakin? Percaya? Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ngalamin, Bu. Imam Ahmad bin Hambal lagi tidur dibangunin, entah sama siapa. Ya, terima kasih atas kue-kuenya. Udah mau udahan sih. Baik, ya, jadi mata ke sini, telinga tutup, oke? Iya Bu ya. Bu, Pak, siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal. Dibangunin tengah malam, pagi-pagi ada perintah harus pergi ke sebuah tempat, sebuah kampung. Singkat cerita, beliau berangkat ke kampung. Terlalu dicuekin. Guru saya di samping itu memohon ampun, itu juga sebagai doa pembuka rezeki. Istighfar, iya. Dia ngomongnya begitu, saya yakinin aja. Alhamdulillah, setiap saya istighfar saya minta, setiap saya istighfar saya minta, dikabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan saya dikabul semua. Gara-gara istighfar terus minta. Astagfirullahaladzim. Dalam hatinya ngomong, ya Allah, mudah-mudahan laki gua kagak kekait sama janda. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan anak gua bisa menjawab ujian di sekolahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anak gua pulang dari sekolah mudah-mudahan selamat, kagak keserempet beca. Astagfirullahaladzim. Terus saja dia. Kata dia cuman atuh yang belum dikabul, diijabah oleh Allah doa saya. Kalau boleh tahu apa tuh? Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal. Apa jawaban dari pengusaha roti? Saya minta sama Allah agar dipertemukan sama guru favorit saya, yang dari dulu ilmunya saya amalin. Dia ngomong apa aja saya amalin. Saya pengen ketemu sama beliau, tapi nggak ketemu sampai sekarang. Imam Ahmad bin Hambal nanya, kalau boleh tahu gurunya siapa? Dijawab sama sang tukang roti, nama guru saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu ngegeter Imam Ahmad bin Hambal, pamit keluar rumah, akhirnya nengok ke atas langit, kemudian ngomong sama Allah, ya Allah, beginikah cara engkau mengabulkan doa seseorang? Prosesnya nggak ada yang tahu. Subhanallah walhamdulillah. Jadi doa pengusaha roti diijabah sama Allah. Allah hanya menggerakkan hati Imam bin Hambal, sebentar saja dia datang. Subhanallah walhamdulillah. Dari cerita singkat ini saya ingin mengajak para hadirin, jangan pernah mempertanyakan Allah mengabulkan doa, jangan ragu. Ibu doa nih mau pergi haji, ya Allah, saya pengen pergi haji. Ini tetangga yang rese, yang kagak ngerti, dicolek sama dia. Weh, yang kagak aja. Orang yang udah daftar aja kagak pergi, perlu minta lagi. Ini orang yang mempertanyakan Allah mengabulkan doa. Anda usah, kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi fayakun pasti jadi, insya. Ini maaf ibu, banyak makan kaki jadi begini. Padahal habis itu. Ya Pak. Udah, kalau minta sama Allah jangan ragu-ragu. Ya Allah, saya pengen usaha saya berkah. Udah, jangan disebutin tahun depan punya mesin. Ya Allah, jangan, kecot buat Allah.
Berkahi rezeki saya ya Allah. Insya Allah semua yang ada di benak kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ya Allah, besok saya minta ya Allah 750.000 aja ya Allah. Kondangan 4 tempat ya Allah. Mana satunya 200 lagi. Cerek buat Allah. Jangan nyebutinnya kecok-kecok. Sebutin berkahi rezeki saya. Insya Allah Allah Maha Tahu. Apa yang kita butuhkan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan dengan menyantuni anak yatim, doa-doa kita tambah tokcer dan sering dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.